Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Salawat Channel, selamat bergabung kembali di Salawat Channel. Saya ingin melanjutkan kembali pembacaan buku terjemah hadis mengenai pribadi dan budi pekerti baginda Nabi Muhammad SAW, As-Sama'inun Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Dan pada bab ini, karena kita bertepatan dengan hari Maulid baginda Nabi Muhammad SAW, 17 Rabiul Awal, maka kita akan membacakan yang masih terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita membacakan tentang Babu maja'a fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan membaca Al-Qur'an baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita kalau ada ulasan-ulasan nanti kita akan sampaikan. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Ya'la bin Mumlik disampaikan kepada kita semua melalui Imam Tirmizi bahwa sa'ala Salamah an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'idzan hiya tan'asu qira'atan mufassaratan harfan. Sesungguhnya Ya'la bertanya kepada Ummu Salamah. Kita tahu Ummu Salamah adalah istri baginda Nabi Muhammad SAW, tentang membaca Al-Quran, tentang bacaan. Bagaimana Rasulullah SAW membacakan, lantas ia menirukan suatu bacaan yang jelas dan bertartil kata demi kata. Jadi kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW membaca Al-Quran itu, melafalkan Al-Quran itu secara tartil dan jelas, kata demi kata. Saya tidak tahu kata demi kata seperti apa, tapi tampak jelas dan tartil itu menunjukkan kualitas pembacaan yang luar biasa, yang pasti bisa dipahami kalau kita menyimaknya. Ini juga tentang bacaan itu, maknanya adalah bacaan itu membaca teks seperti saya ini, atau melapalkan, ada kemungkinan melapalkan, karena kan Rasulullah SAW ketika dapat wahyu itu langsung masuk dalam pikirannya, dalam hati dan sebagainya. Jadi mengeluarkan kembali, membaca itu artinya melapalkan kembali yang sudah ada pada diri Rasulullah SAW dalam konteks ini. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, qultu li Anas ibni Malik, kaifa kanat qira'atu Rasulullah SAW? Qala maddan. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimanakah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran? Bagaimanakah bacaan Al-Quran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, bermad, bertajwid, kata. Artinya tidak cepat, tetapi mungkin pembacaannya bisa dipahami dengan jelas kata demi katanya. Jadi bermad artinya panjang pendek yang jelas gitu. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atuhu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin summa yaqifu summa yaqulu arrahmanir rahim summa yaqifu wa kana yaqra'u maliki yaumiddin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong bacaannya, pembacaan, jadi pelafalan Al-Quran itu beliau potong pada setiap ayat. Ini suatu di antara cara Rasulullah SAW membaca ayat Quran itu. Jadi per ayat. Beginilah cara membacanya. Jadi Ummu Salamah kemudian mencontohkannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dia berhenti. Setelah berhenti, kemudian selanjutnya membaca lagi Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian beliau berhenti lagi, kemudian membaca Maliki Yaumiddin, begitu. Jadi ada jeda tiap ayatnya itu. Jadi Rasulullah SAW membaca, berhenti, berbaca, berhenti, begitu. Caranya berdasarkan dari riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu anhu berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akana yusirru bil qiraati am yajharu? Qalat kullu dzalika qad kana yaf'alu, qad kana rubbama asarra wa rubbama jahara. Faqultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah.
Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan Al-Qur'an. Siapa yang bertanya? Yaitu Abdullah bin Abi Qais. Apakah beliau membisikkan syir bacaannya atau menyaringkannya atau dengan keras gitu membacanya itu? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, semuanya. Sungguh semuanya dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang beliau membisikkan secara sir itu, dan kadang-kadang beliau juga menyaringkannya. Aku pun berucap, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan perkara ini luas dan tak terbatas. Jadi berdasarkan dari riwayat Abdullah bin Abi Qais, beliau bertanya kepada Aisyah dan Aisyah menjawab bahwa Rasulullah SAW itu kalau membaca Al-Quran itu dengan dua versi sir dan versi jahr, versi keras ya, gitu, nyaring, dan versi berbisik gitu. Kita kalau baca Al-Quran bisa dua-duanya ya. Kalau misalkan lagi di banyak orang, kita bisa membacanya sambil berbisik gitu, atau diam berbisik pelan-pelan perlahan, atau ketika kita sendirian bisa dengan cara izhar, cara nyaring membacaannya. Kemudian dari Ummu Hani radhiyallahu anha mengabarkan pada kita semua berdasarkan riwayat Imam Tirmizi, kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ala arishin. Aku mendengar bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi aku berada di atas tempat tidurku. Jadi beliau mendengarkan pembacaan Al-Quran baginda Nabi Muhammad SAW saat Ummu Hani berada di tempat tidurnya. Mungkin satu tempat karena memang Ummu Hani kan keluarga Abu Talib. Beliau adalah adik masih keluarga dengan Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Jadi satu keluarga besar dengan Ali bin Abi Talib, dan beliau adalah putri dari Abu Talib, paman dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bercerita. Nah ini, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qatihi yaumal fathi wa huwa yaqra'u inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala faqara'a wa raja'a qala wa qala Muawiyah bin Qurrata laula an yajtami'an nasu alayya la akhadtu lakum fi dzalika sauti au qala al-lahni. Jadi Abdullah bin Mughaffal itu dia bercerita pernah melihat Nabi Muhammad SAW pada hari Futuh Mekah, pembebasan Mekah, berada di atas untanya sambil membaca. Jadi di atas unta membaca, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata supaya Allah memberikan keampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Di sini kita ketahui Rasulullah SAW membaca Al-Quran Karim, inna ma fatahna laka, ketika Futuh Mekah, dan isinya ya terkait dengan ampunan Allah Ta'ala atas dosa-dosa, kemudian juga memberikan kemenangan ketika Futuh Mekah. Surat Al-Fatah ayat 1-2 ya. Abdullah bin Mughaffal kemudian berkata, melanjutkan perkataannya itu, beliau membacanya dengan memperindah bacaannya. Nah, dikata memperindah itu maksudnya apakah ngahalang, apakah murotal, apakah kiroat seperti yang bayati, jawaz, kemudian soba, kurdi, misalkan begitu ya, jiharkah dan sebagainya. Apakah seperti itu? Atau memang indah itu ya mungkin kalimat-kalimatnya jelas, kata-kata Rasulullahnya jelas, membacaannya karena beliau adalah yang paling fasih, jadi indah terdengarnya gitu ya, begitu. Ya nantilah itu mah terkait dengan nanti para qori ya, nanti bisa berbantah-bantahan. Subhah, seorang perawi dari hadis ini, menerangkan bahwa Muawiyah bin Qurrah, sama juga beliau adalah seorang perawi, berkata, sekiranya orang-orang tak mengurumuniku, sungguh akan kubacakan kepada kalian seperti itu. Ia akan berkata seperti lagu itu. Jadi bahwa Rasulullah SAW memiliki gaya pembacaan Al-Quran yang khas begitu ya. Beliau memilikinya, tapi
kita bagaimana bisa mengetahui ya? Karena masa itu tidak ada rekaman ya, cara membacanya. Kalau dituliskan, diriwayatkan kan harus lisan ke lisan kalau nada itu. Ya sekarang ini kan mungkin variasi-variasi aja yang soba, jawaz, kemudian jiharkah, bayati dan sebagainya kan variasi-variasi aja untuk memperindah pembacaan saja kan begitu. Qatadah radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa husnal wajhi, husnal sauti, wa kana nabiyyukum husnal wajhi, husnal sauti, wa kana yurajji'u." Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan ia berparas tampan dan indah suaranya. Jadi setiap nabi itu diutus pasti kalau tidak tampan wajahnya juga dia pasti seindah suaranya. Jadi kalau membaca teks-teks suci itu indah. Demikian pula dengan nabimu, baginda Nabi Muhammad SAW, tampan parasnya, wajahnya sangat tampan, sekali ganteng, indah pada pula suaranya. Terkadang beliau tidak melakukan bacaannya. Dengan tidak melakukannya saja sudah indah terdengarnya bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Perlu diketahui juga bahwa Imam Ali Az-Zainal Abidin, putra dari Imam Husain alaihissalam, putra dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putra kita tahu bahwa Az-Zahra nikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Katanya dikabarkan bahwa beliau itu termasuk yang indah dalam membacakan Al-Quran, jadi bernada katanya. Kan Imam Ali Zainal Abidin baca Al-Quran, disebutkan di dalam riwayat itu, orang itu menjadi tertegun, orang itu terdiam ketika mendengar membaca Al-Quran, terdiam karena saking indahnya, saking meresapnya apa yang dibacakan oleh beliau itu. Nah, kita akan masuk lagi, ini hadis yang terakhir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan masih terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama yasma'uha man fil hujurati wa huwa fil bait. Bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin ini terkait dengan Al-Qur'anul Karim, kadang-kadang terdengar oleh orang yang berada di dalam kamar walaupun beliau berada di lain rumah. Jadi suaranya bisa nembus ya. Jadi ketika misalkan di rumah dekat tetangga, misalnya masuk suaranya ke dalam kamarnya luar biasa. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu membaca Al-Quran juga, tapi dalam arti membaca itu bukan seperti kita membaca teks ya, tapi beliau mungkin melafalkan kembali wahyu yang beliau terima dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dilapalkan yang terkait dengan mungkin surat-surat pendek atau misalkan bacaan-bacaan khusus. Dan kita ketahui di sini bahwa kita mengetahui tadi bahwa Rasulullah SAW itu dalam membaca Al-Quran berdasarkan dari Ya'la bin Mumlik itu bahwa beliau kata per kata membacanya yang jelas dan bertahtil. Kemudian juga beliau membaca Al-Qur'annya dengan bermad, bernajwid, jadi tidak nubruk panjang pendeknya itu. Kemudian beliau itu kalau ayat dalam satu surat beliau akan berhenti setiap ayatnya, masuk lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, jeda, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, jeda, begitu sampai tuntas begitu. Kemudian juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW membacanya dengan kadang-kadang nyaring, kadang-kadang juga setengah berbisik. Nah, begitu yang bisa kami sampaikan terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Hal ini dari Asyama'ilul Muhammadiyah. Izinkanlah saya untuk bacakan tawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tawasulnya kita tawasul yang pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyur rahmah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi ya bal qasim ya Rasulullah ya Imamar Rahmah ya Sayyidana wa Maulana inna tawajjahna wastashfana watawasalna bika ilallah wa qadamanaka baina yaday hajatina ya wajihan indallah ishfalana indallah ya wajihan indallah ishfalana indallah
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيارة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا عمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجهدت في سبيل ربك وبذلته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ببركة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.